Saya memilih orang yang malas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan berat, karena orang yang malas akan mencari cara yang mudah untuk mengerjakannya. Jika menjadi seorang kutu buku, berarti Anda mau mempelajari berbagai hal, dan jika Anda berpikir bahwa sains dan teknik memiliki pengaruh besar, saya mengaku bersalah. Jika kultur Anda tidak menyukai kutu buku, Anda berada dalam masalah besar. Kita semua membutuhkan orang yang akan memberikan kita umpan balik. Begitulah caranya kita dapat berkembang. Sejak awal kesuksesan kita sangat dilandasi oleh kemitraan. Saya memiliki banyak mimpi ketika masih anak-anak, dan saya pikir yang terbaik dari hal itu muncul dari fakta bahwa saya memiliki peluang untuk banyak membaca. Ketika kita melihat ke abad selanjutnya, orang yang akan menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengembangkan orang lain. Televisi bukanlah kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, orang-orang harus meninggalkan kedai kopi dan pergi bekerja. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Merayakan kesuksesan bukanlah sebuah masalah, tetapi jauh lebih penting untuk memperhatikan pelajaran yang didapatkan dari sebuah kegagalan. Membalikkan burger bukanlah sebuah pekerjaan yang tidak bermartabat. Kakek dan nenek Anda memiliki pengertian lain mengenai membalikkan burger, mereka menyebutnya kesempatan. Pengharapan adalah bentuk kelas satu dari kebenaran. Jika orang-orang mempercayainya, maka ekspektasi tersebut benar. Kita selalu menaksir terlalu tinggi perubahan yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan, dan meremehkan perubahan yang dapat terjadi dalam 10 tahun ke depan. Jangan biarkan diri Anda terbuai dalam kelambanan. Untuk menang besar, terkadang Anda harus mengambil risiko yang besar pula. Dari siklus mental, saya mencurahkan mungkin 10%-nya untuk memikirkan bisnis. Bisnis tidak sesulit itu. Saya tidak akan mau menuliskan itu pada kartu nama saya. Jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda, tetapi jika Anda meninggal miskin, itu kesalahan Anda. Saya gagal dalam beberapa mata pelajaran saat ujian, tetapi teman saya berhasil melewati semuanya. Sekarang dia adalah seorang insinyur di Microsoft dan saya adalah pemilik Microsoft. Lakukan apa yang kamu suka, dan jadikan itu sebagai pekerjaanmu. Keterbukaan generasi muda terhadap kenyataan dunia, adalah hal yang benar-benar besar. Ide mendasar dari orang kaya adalah membantu orang miskin, saya rasa hal itu penting. Pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber utama untuk belajar. Dunia tidak akan peduli tentang harga diri Anda. Dunia akan mengharapkan Anda untuk mencapai sesuatu sebelum Anda merasa baik tentang diri Anda. Setiap orang selalu takut pada perubahan. Bukankah orang-orang merasa takut pada listrik ketika listrik baru ditemukan? Jika Anda tidak bisa membuat sesuatu menjadi baik, paling tidak buatlah hal itu terlihat baik. Sebelum kita mendidik setiap anak dengan cara yang sangat fantastis, sebelum setiap kota dibersihkan, tidak ada hal lain yang perlu dilakukan. Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa komputer pribadi telah menjadi alat paling memberdayakan yang pernah kita ciptakan. Komputer merupakan alat komunikasi, alat kreativitas, dan dapat dibentuk oleh penggunanya. Ramahlah pada para nerd, mungkin suatu saat Anda akan bekerja untuk salah satu dari mereka. Pada Microsoft terdapat banyak sekali ide-ide brilian tetapi gambaran mereka datang dari pembuatnya. Aku khawatir jika hal ini tidak benar.
Orang-orang pintar di seluruh perusahaan harus memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah prakarsa. Wright bersaudara menciptakan satu-satunya kekuatan budaya terbesar sejak penemuan tulisan. Pesawat itu menjadi World Wide Web pertama yang menyatukan orang, bahasa, ide, dan nilai. Teknologi informasi dan bisnis menjadi terjalin erat. Saya tidak berpikir ada orang yang bisa membicarakan yang satu secara berarti tanpa membicarakan yang lain. Seringkali Anda harus mengandalkan intuisi. Sekarang adalah waktu yang fantastis untuk memasuki dunia bisnis, karena bisnis akan berubah lebih banyak dalam 10 tahun ke depan daripada yang terjadi 50 tahun yang lalu. Dan salah satu hal yang paling saya suka dalam pekerjaan saya adalah, bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang juga suka belajar. Karena tidak ada cukup waktu dalam seharinya, sungguh menggoda untuk melakukan dua hal sekaligus. Jika saya tidak memberikan uang saya akan memiliki lebih dari siapapun di planet ini. Jika saya memiliki beberapa gagasan tentang garis finish, tidakkah menurut Anda saya akan melewatinya bertahun-tahun yang lalu? Jika menurut Anda guru Anda tangguh, tunggulah sampai Anda mendapatkan bos. Dia tidak memiliki masa jabatan. Filantropi yang efektif membutuhkan banyak waktu dan kreativitas, jenis fokus dan keterampilan yang sama yang dibutuhkan dalam membangun bisnis. Jika kau punya banyak uang, hanya kau yang lupa siapa dirimu. Tapi jika kamu tidak punya uang sama sekali, dunia yang akan melupakanmu. Itulah kehidupan. Aku mempelajari apapun tapi tidak pernah mendapatkan peringkat teratas. Tapi hari ini, orang yang mendapatkan peringkat paling atas dari universitas terbaik adalah karyawanku. Sukses adalah guru yang buruk. Dia menggoda orang cerdas untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Kecerdasan bukan satu-satunya yang menjamin seseorang untuk sukses, semua butuh kerja keras.